Sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini dengan satu kekuatan baru dan harapan yang terus baru di dalam Tuhan. Dan untuk itu mari kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Sebab Dia mulia, Dia agung, dan Dia layak disembah pada pagi hari ini. Mari kita mau satu hati, kita mau bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya penyertaan janji-Mu menyertai setiap kehidupan kami, setiap langkah kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau juga hadir di tempat ini memenuhi setiap kami, memenuhi hati kami yang rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Jamah kami lewat setiap hati kami. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah-Mu Tuhan di tempat ini, lewat hati dan pikiran kami, lewat mulut kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu besar dalam setiap hidup kami. Mari sama-sama kita mau katakan sungguh besar setia-Mu. Sepanjang hidupku
kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan kepada Tuhan kita, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya
Dan kasih Kristus, nanti Pendeta Nelson yang buka kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau panggil untuk memuliakan nama-Mu dan untuk meninggikan Engkau, sebab Engkau layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya, sebab Engkaulah satu-satunya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mencipta, yang menyelamatkan, Allah yang memelihara. Kami bersyukur karena bisa berkumpul kembali Tuhan, walaupun kondisi bangsa kami masih dilanda oleh pandemi, tetapi kami mendapatkan kesempatan yang istimewa, berbeda dengan begitu banyak gereja yang ada di kota ini. Terpujilah Engkau untuk semua. Bapa, tuntunlah kami supaya kami mempersembahkan yang terbaik, hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami, agar semuanya itu benar-benar hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kiranya kami menanggalkan segala beban hati dan pikiran yang membuat kami tidak bisa fokus kepadamu, dan kami juga berdoa supaya ibadah ini sungguh-sungguh menjadi sebuah ibadah, sebuah persekutuan yang intim antara kami umat-Mu dengan Engkau Tuhan kami, dan juga antara kami satu dengan yang lain, disatukan di dalam kasih Kristus, disatukan di dalam roh untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Bapa, Engkau memberkati semua yang terlibat di dalam ibadah ini. Biarlah kiranya nama Tuhan ditinggikan, dan ibadah kami ini jadi dalam nama Bapa, Anaknya Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kita mau kembali lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, terpujilah Engkau Tuhan. Kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan percaya dan meminta selamanya. Haleluya. Mari kita mau katakan, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan Tuhan, kebesaran-Mu selamanya. Terpuji
Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan saat ini saya persilakan untuk Bapak Ibu yang rindu menceritakan cinta kasih Tuhan sepanjang minggu yang telah dilewati, saya persilakan. Puji Tuhan, jika tidak ada, saya yakin dan percaya dan saya sendiri mengimani bahwasanya Tuhan adalah ajaib dalam setiap kehidupan kita. Tuhan begitu ajaib. Untuk itu, mari kita mau katakan pagi hari ini, ajaib Kau Tuhan. Dan saya persilakan untuk semuanya bangkit berdiri. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan, pemegang bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Amin. Kami mau meyakini Tuhan, pujian kami. Kau ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya kita mau imani pujian ini. Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya.
Haleluya. Silakan duduk. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengangkat pujian, kita mau bersyukur sebab Tuhan selalu ada bersama kita. Sebab Tuhan selalu nyata dan hidup dalam kehidupan kita. Lewat setiap musim kehidupan kita, Dia ada mendampingi kita. Untuk itu mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Engkau ada. Bersyukur Tuhan, tak pernah Kau biarkan
bersyukur. Kami bersyukur. Jiwaku adalah bersama. Amin Tuhan, terima kasih. Dan kami katakan bersamamu Bapa, melewati semua perkenananmu ya kepada hambanya saya persilakan. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami. Ketika kami mengingat diri kami, siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menerima kami apa adanya, Engkau menerima kami tanpa syarat. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu setia dan hadir di dalam masa-masa hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong supaya kami belajar dari Tuhan sendiri, dan hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi sungguh kami boleh sama-sama membuka hati kami, dan kami tahu bahwa ada bagian-bagian di mana kami butuh Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kami boleh berjalan di dalam Engkau. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Iya, selamat pagi semuanya. Saya menikmati banget ya untuk hari ini kita boleh bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa berbahagia gitu ya ketika seseorang berkata, aduh kalau aku ingat kamu itu rasanya kayaknya bersyukur banget gitu ya. Berbahagiakah kita ketika ada seseorang yang berkata, tahu nggak kemarin ya, aku tuh ngimpiin kamu, kayaknya tuh aku kangen banget sama kamu gitu ya, sampai dimimpikan gitu ya. Nah, berbahagiakah kita ketika orang lain berkata bahwa saya mengingat kamu
dan saya bersyukur karena saya punya kamu di dalam hidup saya. Ya, tentu itu menjadi satu kebahagiaan. Jangankan gitulah, nggak usah orang lain, misalkan anak kita aja ya, atau orang yang kita kasihi, dan ketika berkata, aduh aku tuh bersyukur banget punya kamu, aduh so sweet banget gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata di dalam suratnya di dalam Filipi, kita akan buka sama-sama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama Filipi 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat kita akan baca ya. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, aku merindukan kamu semua. Dan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga kita melihat bagaimana dia katakan, setiap kali aku mengingat kamu. Ini adalah surat atau ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Ya, saya melihat bahwa Rasul Paulus itu hidupnya paket lengkap, gitu ya. Paket lengkap kenapa? Karena dia harus mengalami begitu banyak pengalaman yang nano-nano, pengalaman yang kadangkala membuat dia harus ditolak, pengalaman di mana dia harus mengalami penderitaan, di mana dia harus mengalami kesulitan, dia harus bekerja keras supaya dia bisa diterima di dalam pemberitaan Injil dan banyak hal gitu ya. Tetapi dia juga hidup di dalam sukacita dalam kondisi apapun ya. Saya melihat Rasul Paulus ini satu pribadi yang Allah pakai untuk memberikan satu contoh kehidupan di dalam kita saat ini, di dalam hidup kita saat ini, bagaimana dia mengambil sebuah keputusan di dalam hidupnya gitu ya. Dia memilih untuk mengucap syukur daripada mengeluh. Dia memilih untuk mengucap syukur daripada dia bersungut-sungut ya. Paulus memilih ini ya, memilih satu keputusan untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan tentu ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa ada begitu banyak alasan sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan, atau kita bisa bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di dalam Filipi kita sama-sama pernah membaca, bahkan di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa, gitu ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah gitu. Karena ada ucapan syukur di dalam hidup Rasul Paulus sehingga dia bisa berkata dan mengajak jemaat untuk bersukacita. Karena tidak ada keluhan, karena tidak ada sungut-sungut ya. Dia bisa memilih untuk bersungut-sungut, banyak sekali alasan dia untuk bersungut-sungut. Banyak sekali potensi ataupun bagian di dalam hidupnya di mana dia bisa menggerutu, di mana dia bisa mengeluh. Tetapi menarik adalah dia memilih untuk bersyukur daripada dia mengeluh. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20 di situ dikatakan ucapkanlah syukur senantiasa di dalam Tuhan. Paulus memilih mengucap syukur daripada bersungut-sungut.
ayat yang ketiga di situ dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali dia mengingat jemaat, setiap kali dia mengingat sahabat-sahabatnya, setiap kali dia mengingat saudara-saudaranya di dalam Kristus, dia berkata, aku mengucap syukur. Setiap kali di dalam ayat yang keempat, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Setiap kali dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, setiap kali dia berdoa untuk jemaatnya, setiap kali dia berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam hidupnya, dia katakan dia bisa berdoa dengan sukacita. Kalau dia bisa berdoa dengan sukacita, berarti tidak ada keluhan, tidak ada komplain di mana dia. Sekarang begini, seandainya nih ya, saya lagi kesel sama Indri, lagi musuhan sama Indri. Apakah saya bisa berdoa untuk Indri? Mungkin kita akan berkata, Tuhan buat Indri nanti dulu. Nggak akan didoakan dulu. Kesel, Tuhan lagi kesel, ngapain didoakan? Karena itu sesuatu yang normal, pasti ada pertentangan ketika saya ada gesekan dengan Indri. Ketika saya tidak suka dengan seseorang, bisakah saya berdoa? Mungkin kita bisa berkata, ya udahlah doain aja, ada firman Tuhan bilang suruh doain. Tapi apakah ada sukacita ketika kita berdoa? Kita hanya sekedar berdoa, Tuhan saya berdoa buat dia, Tuhan berkati. Apakah ada ketulusan? Apakah ada sukacita? Tentu ini menjadi sesuatu yang pergumulan tersendiri buat kita ketika kita berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Tetapi Rasul Paulus setiap kali dia berdoa, dia bisa berdoa dengan sukacita. Ya. Bukan hanya itu saja, di dalam ayat yang ke-5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dari hari pertama aku mengucap syukur. Untuk apa? Setiap kali dia melihat, mengingat persekutuan jemaat di dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang, berarti ada satu perjalanan dari jemaat ini yang tidak berubah. Dan itu membuat Rasul Paulus mengucap syukur karena iman mereka tetap ada di dalam kondisi yang saling menguatkan dalam berita Injil ini. Setiap kali saya dengar kesaksian dari Pendeta Nelson gitu ya, kadang-kadang kan ada bagian yang nggak dipikirkan kan. Pak Nelson waktu berangkat juga kadang-kadang berpikir, saya ke sana nanti gimana gitu ya, atau nanti di sana akan seperti apa. Dan mungkin yang direncanakan mungkin berbeda dengan di lapangan. Ada bagian-bagian di mana tiba-tiba Tuhan menghadirkan pengalaman berita Injil itu sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Setiap kali saya mengingat jemaat Menara Pengharapan, saya bukan Rasul Paulus, tetapi setiap kali saya mengingat jemaat Menara Pengharapan, saya sangat bersyukur. Dan apa ya? Ada bagian di mana saya mengingat kembali perjalanan ya, setiap kali lihat foto ini juga ya gitu ya, pernah komentar sama teman-teman, ini tahun berapa ya, masih unyu-unyu dan semuanya. Perjalanan gereja Menara Pengharapan ini dimulai dari kita pindah-pindah gitu ya. Dimulai, saya ingat betul pokoknya pertama kali saya ada gitu ya. Itu hal yang buat saya itu memori tersendiri gitu ya. Saya ketemu Chandra itu sebenarnya pertama bukan di Menara Pengharapan ya Chandra. Pertama itu justru saya itu ketemu sama Chandra itu di persekutuan. Dia itu minta saya untuk bagikan di PA persekutuan di rumahnya waktu itu. Saya ingat betul, tiba-tiba ketemu dong di gereja Menara Pengharapan. Oh luar biasa. Nah teman-teman yang begitu ada di dalam kehidupan saya ini membuat saya merasa bahwa hidup saya ini penuh dengan anugerah Tuhan ketika saya dipertemukan dengan jemaat di tempat ini. Dan saya bisa rasakan bagaimana Rasul Paulus bisa berkata, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya,
Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ketiga pun Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa aku mengucap syukur untuk imanmu di dalam Tuhan. Bicara sesuatu yang semua yang berkaitan dengan Kristus, maka Paulus bisa berkata aku mengucap syukur. Semua yang berkaitan dengan apa yang Kristus kerjakan dalam hidupnya, dia bisa berkata aku mengucap syukur. Setiap kali pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan sekalipun, tetapi dia tahu pengalaman itu Tuhan hadirkan bagi hidupnya, maka dia bisa berkata, aku mengucap syukur. Dan di luar daripada Kristus, dia katakan semua itu kuanggap sampah. Semua itu kuanggap tidak ada apa-apanya dibanding dengan pengenalanku akan Kristus. Dia begitu bersyukur dengan karya Kristus di dalam hidupnya. Dan tentu dia juga punya pengalaman pribadi bagaimana Kristus menarik dirinya, memilih dirinya dari orang yang kalau dibilang gak layak untuk jadi pengikut Kristus, gak layak untuk jadi anaknya Tuhan, gak layak untuk menjadi pemberita Injil. Tetapi bagaimana Tuhan tidak melihat latar belakang Rasul Paulus, ketika dia sudah memutuskan untuk memilih Rasul Paulus, maka dia pakai Rasul Paulus itu untuk pemberitaan Injil. Dan ini yang membuat Rasul Paulus bisa bersyukur. Tidak ada alasan sedikit pun untuk dia tidak bersyukur. Kondisi yang tidak mengenakan sekalipun dia bisa bersyukur. Saya kadang-kadang tidak habis pikir. Rasul Paulus di penjara, dia bisa berkata kepada jemaatnya, bersukacitalah senantiasa. Apa ya yang mau disukacitain di dalam penjara? Apa sih yang mau disukacitain ketika dia harus mengalami berapa hari terombang-ambing di laut? Apa sih yang harus disukacitain ketika dia mengalami penolakan, menghadapi penolakan? Tapi luar biasa, karena dia menghidupi Kristus yang sudah memilih hidupnya, maka dia bisa bersyukur. Paulus memilih bersyukur daripada bersungut-sungut. Paulus memilih untuk bersyukur daripada mengeluh. Ya, bangsa Israel punya pengalaman yang buruk banget ya mengenai hal ini gitu ya. Punya catatan yang buruk dan dengan sungut-sungut. Ketika mereka ada di Mesir, perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, coba perhatikan. Lebih banyak mana sungut-sungutnya? Lebih banyak mana sungut-sungutnya atau mengucap syukurnya bangsa Israel ini? Lebih banyak sungut-sungutnya. Ketika mereka di padang gurun gak ada makanan, mereka menggerutu, ngomel, ngedumel begitu ya. Lebih enak di Mesir, udah lebih baik di Mesir aja daripada di sini kita kayaknya kelaparan dan segala macam. Sungut-sungut yang muncul. Saat dikejar musuh, sungut-sungut yang muncul. Saat mereka mengalami kehausan, sungut-sungut yang muncul. Saat mereka mengalami kesulitan, sungut-sungut yang muncul. Tetapi ketika mereka mendapatkan pertolongan Tuhan, kayaknya nggak terlalu kelihatan ucapan syukur mereka seperti apa. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, betul bersungut-sungut itu ada alasannya. Kenapa kita bersungut-sungut? Kenapa kita mengeluh? Tetapi mengucap syukur pun ada alasannya. Kenapa kita bisa mengucap syukur, gitu ya? Itu ada alasannya. Biasanya orang yang mengeluh gitu ya, mengeluh atau bersungut-sungut itu karena ada ketidakpuasan, betul ya. Atau kita kerja, pekerjaan kita nggak dihargai dengan baik, kita ngomel, benar nggak sih? Ngedumel kan pasti. Ya saya juga pernah ngalamin itu, gitu ya. Udah setengah mati ngerjain semua sampai nggak tidur gitu ya, nggak bener-bener nggak tidur gitu. Sih disalahin dong. Nggak mungkin juga ngomongin saya sampai nggak tidur loh ngerjain ini gitu ya. Tapi masih nggak diterima juga. Rasanya teh ngomel sendiri ya. Tuhan udah nggak tidur bla 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 bla. Ngomel dong. Udah capek nggak tidur ngomel. Tambah aja kan, tambah nggak karuan gitu rasanya. Ketika
ada ketidakpuasan, ketika ada harapan yang tidak tercapai, atau mungkin ketika kita iri hati dengan orang lain, dia kerjanya baru aja gajinya udah lebih gede dari yang kita yang kerjanya udah lama gitu ya. Atau ketika kita melihat orang lain lebih berhasil, lebih dikasihi dan kita enggak gitu ya, kita kayaknya terabaikan gitu ya, rasanya enak banget ya gitu ya. Ada keluhan, ada komentar, ada ngomel gitu ya, menggerutu gitu ya. Ada banyak hal ketika kita mengerjakan sesuatu dan tidak mendapatkan apresiasi, kadang-kadang kita menjadi menggerutu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita sama-sama merenungkan. Ketika saya juga coba mengevaluasi gitu ya kan hidup saya, sebenarnya apa yang kita dapatkan ketika kita mengeluh? Apa sih yang kita dapatkan ketika kita bersungut-sungut? Apa sih yang kita dapatkan ketika kita mengomel daripada kita bersyukur ya? Tentu Rasul Paulus pun punya pertimbangan kenapa dia memilih untuk mengucap syukur daripada dia memilih untuk bersungut-sungut gitu ya. Apakah dengan bersungut-sungut akan mengubah keadaan? Apakah dengan ngedumel, marah, menggerutu dan semuanya, apakah keadaan itu akan menjadi berubah ya? Atau justru ketika kita mengikuti keluhan kita ya, justru yang muncul adalah rasa dongkol, kemarahan, betul ya. Ketika kita memilih untuk mengeluh itu kan ada sakit hati ya, ada makin kesel ya, karena yang diingat kan itu terus tuh ya, gitu ya. Apa yang kita harapkan nggak kita dapat, tambah panas hati. Apalagi kalau sungut-sungutnya kita atau keluhan kita diiyakan oleh orang lain gitu ya. Oh, tambah lagi merasa diri tuh kan bener, nggak salah aku menggerutu, nggak salah aku ngomel. Emang nggak salah Bapak Ibu. Ketika kita menggerutu, ketika kita mengomel terhadap sesuatu yang kita alami, kenyataannya seperti itu memang tidak salah. Tetapi yang ada adalah dampak yang berbeda dari respon yang kita berikan gitu ya. Di dalam Matius pasal 20 ayat 12 juga ada satu kisah bagaimana seorang pekerja ataupun bagian yang tidak puas dengan upah gitu ya, menggerutu ataupun bersungut-sungut dengan upah yang diterima. Bahkan di dalam Matius 19 ayat yang ke-27 pun di situ dikatakan bagaimana Petrus, dia berkata, aku sudah meninggalkan semuanya, terus apa yang aku dapat ya. Paulus ada banyak alasan untuk bersungut-sungut, kita pun punya alasan untuk bersungut-sungut gitu ya. Tetapi Paulus memilih alasan untuk bersyukur, dan kita pun sebenarnya bisa memilih untuk melakukan itu ya. Satu ayat firman Tuhan dikatakan, semua pemberian yang baik datangnya dari Allah, pemberian yang sempurna datangnya dari Allah. Artinya ketika kita kembali lagi kepada karya Kristus, itu menjadi bagian dasar paling penting sehingga kita bisa merespon segala sesuatu ya. Bukan berarti bahwa kita itu nggak boleh, bukan berarti kita itu nggak boleh mengeluh, bukan. Tetapi fokusnya kalau kita hanya kepada keluhan, atau fokusnya kita adalah kepada ketidakpuasan, kepada sungut-sungut itu, maka saya sangat yakin bahwa kita tidak pernah akan bisa melihat secara clear, secara jelas bagaimana kebaikan Tuhan itu sudah ada dan sudah diberikan dalam hidup kita. Kalau kita melihat, kita belum lama ini merayakan Paskah gitu ya. Kita melihat perjalanan karya Kristus di dalam kekristenan. Kita melihat bagaimana karya Kristus di dalam hidup kita. Oh, itu luar biasa banget gitu ya. Saya nggak menangis setiap kali saya mengingat apa yang Kristus kerjakan buat hidup saya. Itu hal yang luar biasa. Kita sama-sama tahu bagaimana Kristus boleh memberikan yang terbaik buat kita yang tidak terbaik.
Buat kita orang-orang yang tidak baik, Dia sudah memberikan yang terbaik. Dia yang tidak berdosa, Dia menjadikan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita sama-sama tahu kita harusnya menjadi orang-orang yang dihukum di dalam hukuman dosa, ya, kematian kekal, tetapi kita menjadi hidup dan Yesus harus mati supaya kita hidup. Yesus harus dihukum supaya kita bebas. Yesus menjadi pribadi yang tidak benar, menghadapi hukuman maut itu supaya kita dibenarkan. Karya Kristus bukan hanya itu saja. Kita lihat kemenangan Kristus melalui kebangkitannya dari kematian. Tentu itu juga menjadi bagian di mana kita itu betapa bersyukurnya karena Allah yang kita percayai bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Kalau Kristus mati, jangan pernah percaya. Untuk apa kita percaya kepada Kristus yang mati? Kepada pribadi yang mati. Tetapi bersyukurlah karena kita mendapati Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang menepati janjinya, Allah yang luar biasa. Kita lihat tadi di dalam Filipi tadi dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, ayat yang ke-6, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik, di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bisakah kita melihat atau meyakini bahwa hidup kita itu dimulai dengan sesuatu yang baik? Memulai sesuatu yang baik di dalam Kristus. Kristus memulai sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Dimulainya dengan yang baik, bukan dari yang tidak baik. Kita tidak baik, tetapi Kristus memulainya dengan yang baik di dalam hidup kita. Dan dikatakan Ia akan meneruskannya. Artinya meneruskan apa? Meneruskan yang baik itu. Karya Kristus di dalam hidup kita itu luar biasa. Dan Dia akan meneruskannya, dikatakan, sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya sangat meyakini bahwa perjalanan jemaat kita ini juga luar biasa. Tuhan memulai sesuatu yang baik dengan menara pengharapan. Dan saya sangat yakin bahwa Dia pun akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Ya, seperti saya bilang tadi, saya selalu mengucap syukur setiap kali saya mengingat jemaat sini. Saya nggak mau meneruskan apa yang saya rasa karena saya pasti nanti akan menangis gitu ya. Tetapi saya selalu bersyukur setiap kali saya mengingat jemaat ini. Dan saya yakin bahwa Rasul Paulus pun punya pengalaman yang luar biasa bersama jemaat-jemaat yang dia dirikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita belajar dari Paulus. Sesuatu hal yang sederhana, sesuatu hal yang mungkin kita sudah kerjakan itu gitu ya. Mari kita sama-sama memilih untuk kita berterima kasih, memilih untuk kita bersyukur daripada memilih untuk mengeluh, daripada memilih untuk bersungut-sungut. Ada banyak alasan, ya ada banyak alasan untuk kita mengeluh. Tetapi mari kita cari, ada juga begitu banyak alasan yang lebih banyak untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk hidup ini. Apa yang bisa saya syukuri? Apa yang bisa saya nikmati dalam hidup saya? Kembalilah melihat kepada karya Kristus. Biasanya orang yang kosong di dalam hidupnya, maka dia susah untuk karena kosong, jadi dia susah untuk memunculkan sesuatu yang luar biasa dari hidupnya. Kenapa? Karena nggak ada. Kita susah untuk bersyukur kalau kita kosong dengan semua kebaikan Tuhan. Kita susah untuk mengucap syukur kalau dalam diri kita, dalam hidup kita itu yang ada dalam pikiran dan hati kita itu hanya yang kita tanam, yang kita simpan itu adalah keluhan, ketidakbaikan, keluhan, ketidakpuasan, kemarahan. Ya, dan itu semua ketika kita simpan, maka nanti yang akan keluar juga ya perbendaharaan itu gitu ya.
Tapi hari ini saya belajar dari Rasul Paulus. Dia memilih untuk bersyukur dan bersukacita dibandingkan untuk mengeluh dan menggerutu. Dan saya percaya kita semua boleh belajar untuk melakukan itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Kalau Paulus boleh bersyukur di dalam hidupnya untuk banyak hal, maka kami pun Tuhan mau belajar, kami mau bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan karyakan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur karena kami masih hidup, kami bisa bersyukur karena kami masih bisa menikmati banyak hal di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan karena ternyata Tuhan menempatkan dalam hidup kami keluarga, saudara, orang tua, anak menjadi bagian yang melengkapi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kami pekerjaan. Kami mau bersyukur Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk makanan dan minuman yang masih bisa kami nikmati. Dan kami masih bersyukur Tuhan, ternyata kami masih bisa melewati hari lepas hari. Meskipun di dalam kehidupan kami mengalami banyak kendala, kami mengalami banyak tantangan, kami menghadapi banyak rintangan. Tetapi kalau mau jujur Tuhan, kami bisa bersyukur untuk apapun yang boleh kami nikmati dan kami terima dari Tuhan. Tetapi terlebih Tuhan, kami mau bersyukur karena kami menjadi orang-orang yang dibebaskan dari dosa. Kami menjadi orang-orang yang ditebus dari dosa. Kami menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, menjadi anak kesayangan-Mu, menjadi biji mata Tuhan. Dan kami terlebih bersyukur karena kematian-Mu di atas kayu salib, kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga, dan bagaimana janji Tuhan menyediakan bagi kami kehidupan yang kekal, hidup bersama dengan Engkau, itu menjadi bagian yang tidak terkira di mana kami bisa bersyukur karenanya. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami belajar, melatih diri kami untuk kami boleh bersyukur, melatih diri kami untuk mengurangi keluhan, melatih diri kami untuk mengurangi setiap sungut-sungut kami, tetapi kami boleh belajar untuk terus bersyukur dalam hal yang sederhana sekalipun. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat Menara Pengharapan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang memberkati kesetiaan mereka, karena setiap hal yang dikerjakan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami semua, dan kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami bersyukur bukan hanya mengucapkan kata-kata kami bersyukur ataupun berterima kasih. Bukan hanya dari apa yang kami rasakan kami bisa bersyukur, tetapi karena kami menghidupi Engkau di dalam hidup kami, maka kami bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan untuk kita. Terima kasih untuk Pendeta Ade yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengan kasih nanti Saudari Natalia yang bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap firman yang telah ditaburkan. Bapa, berkati firman ini agar dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sambil memberikan persembahan. Kepada yang bertugas dipersilakan, dan kita akan pujian Ku Mau Selalu Bersyukur. Bersyukur.
padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, kepada yang membawakan warta saya persilakan. Salam Bapak Ibu, kita akan dengar warta. Ketika bangun pagi, kita harus mengambil satu keputusan, bersyukur atau bersungut-sungut. Bangun pagi mau minum habis air, langsung aduh gitu ya. Ya Bapak Ibu, bersyukur. Saya kira memang banyak hal yang kita bisa syukuri, tetapi kita lebih cenderung melihat apa yang membuat kita jengkel, ya, bukan apa yang membuat kita jadi kuat dan diproses. Ya, terima kasih Bu Ade. Kita diajak untuk belajar bersyukur, berarti kita harus belajar melihat semua sisi positif dari setiap peristiwa hidup kita apapun itu. Dan itu memang agak sulit ya, karena kita sudah terbiasa mendapatkan hal-hal, memikirkan hal-hal yang negatif. Terima kasih Bu Ade untuk firman Tuhannya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang melayani kita. Bagian pelayanan apapun diambil itu semua sama ya, berharga di mata Tuhan. Kita akan melihat warta, silakan. Total persembahan kita ya sudah persepuluhan sama dengan kolekte Rp1.952.000. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan berkati. Kita teruskan. Ya, ulang tahun. Nah, ini kita lupa mengucapkan ini. Pada tanggal 14 yang lalu, hari Selasa ya. Selasa? Ya, selamat ulang tahun Kaleb. Kami tidak mengucapkannya. Bu Ade kemarin ucapkan itu ya. Semua pada lupa. Kenapa bisa lupa nih? Ya, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan lagi. Ulang tahun pernikahan ya, Roni ya sama Ibu Jojo pada tanggal 24. Ya, Tuhan juga memberkati keluarga ini. Kita lanjutkan. Ulang tahun pernikahan Pak Yopi sama Ibu pada tanggal 29 April. Keberapa ya Pak? 49 ya, tahun depan ulang tahun emas ya, Pak Pur. Tahun depan ulang tahun perak. Mana Pak Pur? Ya, jadi peristiwa besar ini. Ya, selamat ulang tahun pernikahan, walaupun belum, Tuhan pasti ya akan lewati itu semua. Ya, tanggal 29 April. Ya, kita lanjutkan lagi. Tim pelayanan ya, Minggu 25 April 2021, Bapak Ibu bisa lihat. Ibu Alsia nih. Kejutan ya. Ya, kita doakan supaya semua semangat. Ntar lagi bapak-bapak juga, Pak Pur nanti kita. Ya, Bapak Ibu bisa lihat semua ya. Ayo, sudah lanjut. Ya, tetap seperti biasa di Radio CEPI 103.5 FM, Pak Yopi terus bisa berkhotbah di sana ya, puji Tuhan. Jadi bisa menjadi berkat. Kita boleh dengarkan juga setiap pukul 7 pagi ya, hari Minggu. Kita lanjut. Ini menjadi, ini kecil. Ya, pokok doa kita. Ya, kita terus berdoa khususnya buat bangsa dan negara kita, karena tetap ada masalah ya, bencana-bencana dan seterusnya. Baik, ada lagi yang tambahan?
Ya nanti Bapak Ibu tolong doakan di rumah Gina. Dia tiap kali ke gereja dia langsung WA saya tadi ke gereja Pak katanya, kadang Pak kadang Om ya. Lalu hari Kamis kalau saya nggak salah ya, Kamis malam dia kontak saya. Ini saya harus katanya harus ikut taraweh. Gimana ini doa saya, doa apa katanya? Ya saya bilang ya taraweh seperti biasa aja saya. Ya doanya apa katanya? Saya bilang, ya dia kan bingung ya, karena ini dia aktif di Karang Taruna dan acaranya di masjid, jadi mau tak mau dia taraweh. Ya saya bilang ya doa saja. Doa apa katanya? Ya doakan orang tua, doakan bangsa dan negara, doakan teman-temannya, saya bilang. Ya setelah itu jam 10-an kalau saya nggak salah, gimana saya bilang. Saya jawab, aman. Ya tolong doakan terus karena saya selalu follow up dia lewat medsos. Ya dia di Bandung di Halte Utara rumahnya. Jadi ya kita doakan terus. Dia lagi semangatnya. Jadi minggu kemarin dia ke GBI Aruna. Ya baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan karena kami sudah terlibat semua, walaupun mungkin hanya hadir sebagai jemaat, tetapi ibadah kami ini adalah satu kesatuan, karena kami bersama-sama sehati seroh sejiwa untuk memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Walaupun ada yang memandunya, tetapi kami percaya bahwa setiap kami merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Itulah sebuah persekutuan yang indah, persekutuan kami sesama umat-Mu, tapi juga persekutuan dengan Engkau sebagai Tuhan yang kami sembah. Kami diingatkan kembali supaya kami belajar bersyukur, karena betapa rentannya kami bersungut-sungut dalam perjalanan hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melihat semua secara positif, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami bersyukur untuk Ibu Ade yang menyampaikan firman Tuhan. Tentu ini semua karena kemurahan hati-Mu, sehingga kami bisa mendengarnya. Terima kasih, berkati terus Bu Ade, berkati Tuhan dalam seluruh pelayanan yang kupercayakan, tetapi juga kesehatannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dan semua itu menjadi sebuah rangkaian yang indah bagi kami. Dan tentu kami berharap menjadi kemuliaan semua bagi-Mu. Berkati Tuhan semua yang melayani ini. Biarlah hati kami tetap meluap-luap, melakukan apa yang bisa kami lakukan, sehingga kami benar-benar hidup untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk tempat ini, bersyukur untuk keamanan. Berkatilah Tuhan pemilik tempat ini dan seluruh pengelolanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang terus diberkati, bangsa yang diubahkan, bangsa yang bertransformasi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Biarlah kiranya bangsa ini tidak pernah menyerah. Karena itu berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat, wibawa, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan dan untuk mengeksekusi setiap keputusan yang ada dengan bijak, agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, bangsa yang betul-betul sejahtera. Seluruh rakyat bisa mendapatkan hak-haknya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau juga menghalau setiap upaya untuk membuat bangsa ini menjauh dari ideologi kami, yaitu Pancasila. Apapun upaya yang dilakukan, entah itu sudah mereka kuat berjalan dengan kuat, mereka memiliki tenaga, memiliki strategi, orang-orang, dana, dan apapun, Tuhan kiranya Engkau menghalau ini semua. Tolonglah supaya pemerintah kami semua bisa bersatu, bahu-membahu untuk membangun bangsa ini, untuk memberantas hal-hal yang tidak baik, untuk membawa pemulihan kebaikan demi kebaikan. Kami mohon supaya Engkau melindungi pemerintahan Pak Jokowi sampai masa jabatannya berakhir. Tuhan tolong jagai beliau, jagailah seluruh pemimpin kami, keluarga-keluarga mereka. Kami berharap supaya korupsi bisa semakin diberantas juga di negeri ini. Mohon belas kasihan Tuhan. Juga penanganan masalah corona Tuhan, Engkau kiranya campur tangan agar corona ini bisa selesai dengan cepat. Terima kasih untuk vaksinisasi.
Kami bersyukur, kami berharap supaya hasilnya bisa maksimal. Kami berdoa supaya Engkau terus melindungi tenaga kesehatan, baik yang berurusan langsung dengan COVID ini maupun yang tidak. Mereka yang ada di rumah-rumah sakit, di klinik-klinik, di puskesmas, di mana saja Tuhan, kami berdoa kepadamu. Juga aparat keamanan, Engkau berkati. Dan kami doakan juga Tuhan supaya pada bulan depan akan ada Idul Fitri. Kami berharap supaya orang-orang tidak mudik seperti anjuran pemerintah. Tolonglah ya Tuhan, kami mohon Engkau bekerja. Kami berdoa juga supaya gereja-gereja Tuhan di negeri ini Engkau bangkitkan, agar gerejamu semakin semangat untuk menjadi berkat, semangat untuk menceritakan kasih Kristus. Kami berdoa Tuhan, agar Injil terus diberitakan di negeri kami, dan berkatilah semua upaya untuk memperkenalkan Kristus kepada Indonesia ini, sehingga bangsa kami bisa betul-betul mendengar berita itu, dan akhirnya Roh Kudus memakai setiap berita itu untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Karena itu tolonglah supaya Engkau membangkitkan terus generasi-generasi baru, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang totalitas hidupnya adalah untuk Kristus. Mohon kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk ulang tahun Kaleb. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati dia, berkati pendidikannya, berkati masa depannya, berkatilah seluruh kehidupannya. Biarlah dia semakin bersuka cita di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman, semakin matang di dalam pemikiran dan sikap Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa, bersyukur untuk ulang tahun pernikahan saudara kami Roni dan juga Pak Yopi. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh kasih dan kemurahan Tuhan akan terus menyertai, menguatkan, menyemangati, dan menjadikan hidup mereka menjadi teladan yang menginspirasi bagi setiap orang. Terima kasih Bapa yang baik. Buatlah mereka tetap sehat, kuat, dan senantiasa menikmati hari-hari mereka di dalam kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu, supaya Engkau berkati jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir. Mohon supaya Tuhan hadirkan kembali dalam ibadah ini, khususnya setelah masa corona ini terlewati Tuhan. Agar sungguh-sungguh jemaat bisa berkumpul kembali bersama-sama, berkumpul kembali untuk beribadah. Tolong mereka, topang mereka, kuatkan, semangati mereka, dan apapun pergumulan hidup mereka Tuhan menolong. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau yang memberkati, Engkau yang terus-menerus menolong, agar seluruh jemaat-Mu semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Lili, Tuhan tolong Bu Lili, berkatilah juga Tuhan, berkati Michael. Kami rindu supaya Tuhan terus bekerja untuk pemulihan kesehatan mereka. Kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan dan berkati terus-menerus rencana hamba-Mu untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan kemanapun yang Tuhan pimpin, kemanapun yang Tuhan inginkan. Beri hamba-Mu kepekaan, keberanian, dipenuhi dengan kasih dari Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkatimu, menyinarimu dengan kehangatan kasih-Nya, dan kiranya karya Kristus di atas kayu salib, kematiannya, kemenangannya, kebangkitannya menjadi juga kemenangan bagi hidupmu untuk terus berjalan bersama dengan Dia,
dan kiranya penghiburan daripada Roh Kudus terus ada bagimu sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita mau bersyukur kepada Allah kita mau katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau dalam kehidupan kami, Allah yang hidup, Allah yang sungguh ajaib, Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini lewat kebaktian kami, lewat kebenaran-Mu Tuhan, lewat persekutuan kami Tuhan. Kiranya nama-Mu ditinggikan, kiranya nama-Mu dimuliakan, dan kami terus dipulihkan, dan kami terus Tuhan melihat pengharapan yang baru dan terus baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan kepulangan kami dari tempat ini, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong, dan kiranya keselamatan dari-Mu Tuhan nyata atas hidup kami, sehingga kami pulang dengan membawa sukacita damai sejahtera yang baru yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Begitu juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk keluarga Ibu Pur Tuhan yang telah menyediakan makanan, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan yang membalaskan itu semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.